Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, subuh hari ini kita lanjutkan kembali majelis kita membahas fiqh zakah, dan insyaallah ta'ala kita akan mulai dengan membahas zakat emas putih. Apakah dia sama dengan emas yang biasa dikenal berwarna kuning, atau namanya saja yang emas putih, sebenarnya dia bukan emas? Bagaimana hakikatnya? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, emas putih atau dalam bahasa Arabnya az-zahabul abyad, yaitu sebenarnya campuran dari emas dan rhodium, atau ada juga unsur-unsur perak, rhodium di dalamnya. Dan perbandingannya, persentasenya perbandingannya 6 bagian dari emas 21 karat itu kemudian biasanya dicampur dengan 1 bagian dari perak atau rhodium, atau sekaligus kedua-duanya, sehingga menghasilkan emas putih 18 karat. Ini biasanya, dan bisa juga berbeda tergantung bagaimana campurannya, kadar campurannya. Dan karena campuran tadi hasilnya merubah warnanya, sehingga tidak lagi kuning seperti emas biasa yang dikenal, berubah menjadi seperti perak, sehingga dikenal dengan sebutan emas putih. Nah, adapun hukum emas putih ini, para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kemudian juga Al-Hay'ah Asy-Syar'iyyah, lembaga komite syar'i untuk rumah zakat di Kuwait, yang diisi juga oleh ulama-ulama fikih, serta Majma' Fikih Internasional yang bermarkas di Jeddah, menjelaskan bahwa hukum zahab putih atau emas putih ini sama dengan hukum emas yang biasa dikenal berwarna kuning. Alasannya adalah karena nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bentuknya umum, menyebutkan emas tanpa membeda-bedakan. Maka dia termasuk dalam keumuman. Termasuk dalam keumuman, innal ladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, sesungguhnya orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, serta tidak menginfakkannya di jalan Allah. Termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah atau zakat yang mensucikan mereka. Nah, juga termasuk di dalam hadis-hadis lainnya yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa merinci emas apa yang dimaksud, sehingga dia termasuk dalam keumuman dalil-dalil tersebut. Alasan yang kedua, asy-syara' atau asy-syari', yaitu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika mensyariatkan zakat tidak mengaitkan hukum wajib zakat emas itu karena warnanya kuning. Tidak. Jadi ketika syarak mewajibkan, syarak tidak mengaitkan kewajibannya itu dengan emas warna kuning, tetapi
karena dia itu adalah emas, bukan karena warnanya. Jadi emas putih termasuk emas juga. Bahkan kalau seandainya tidak ada campuran emasnya, orang tidak akan beli itu, tidak akan bernilai dia. Ya, maka masih termasuk emas. Dengan demikian hukum zakatnya sama seperti zakat perhiasan emas yang telah kita bahas pada subuh kemarin. Baik. Kemudian bagaimana dengan hukum yang selanjutnya tentang kemarin saya janjikan hukum perhiasan-perhiasan selain daripada emas dan perak. Batu-batu perhiasan seperti batu zamrud, mutiara dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, bahkan diantaranya ada yang barangkali lebih mahal dari sebuah cincin emas. Bahkan batunya itu, permata dan lain sebagainya, itu bisa lebih mahal dari cincinnya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah hukumnya dikeluarkan juga zakat atau tidak? Ahlul ilmi ijma' atau sepakat, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qudamah, bahwa batu perhiasan selain daripada emas dan perak, perhiasan-perhiasan selain daripada emas dan perak, apabila dimiliki untuk dipakai ataupun disimpan, bukan untuk dijual, maka tidak ada zakat padanya, kecuali kalau memang untuk diperdagangkan. Kecuali memang untuk diperdagangkan, maka zakatnya adalah zakat perdagangan, perniagaan, urud at-tijarah. Namun jika tidak disiapkan untuk dijual, untuk dipakai, maka tidak ada zakatnya. Alasannya jelas, karena zakat itu adalah harta-harta tertentu yang telah ditentukan oleh syarak. Tidak termasuk di dalamnya disebutkan batu-batu perhiasan tersebut. Kalau ada yang berkata bagaimana atau kenapa tidak dianalogikan, dikiaskan, bukankah dia lebih mahal daripada emas dan perak sebagiannya? Maka jawabannya, apabila sudah ada nas, ini kaidah, ya, la qiyasa, tidak ada kias apabila sudah ada nas tegas. Itu tidak ada lagi kias, tidak ada ijtihad lagi. Yang harus diikuti adalah nas dari Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah kaum muslimin dan muslimat, kita masuki pembahasan nisabuz zakah. Nisabuz zakatiz zahab, nisab zakat emas. Kemarin kita baru bahas tentang hukumnya, hukum kewajiban mengeluarkan zakatnya dengan berbagai macam bagian-bagiannya. Ada itu emas, perhiasan yang mau dipakai dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuki pembahasan nisabnya. Berapa nisabnya sehingga diwajibkan seseorang itu untuk mengeluarkan zakat apabila sudah terpenuhi haul 1 tahun sempurna. Zakat emas tidak wajib kecuali apabila sampai nisab. Dan nisabnya zakat emas itu adalah 20 miskol. 20 miskol itu sudah kita jelaskan kemarin, kalau takarannya dengan gram itu adalah 85 gram emas. Dari emas murni, 85 gram emas murni. Dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan dihasankan sanadnya oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alaika syai'un hatta takuna laka 20 dinar." Tidak ada kewajibanmu, maksudnya yakni fi dzahab, tidak ada kewajibanmu dalam mengeluarkan zakat pada emas, hatta takuna laka, sehingga engkau memiliki 20 dinara, 20 dinar. 20 dinar ini 20 miskol, itu tadi takarannya 85 gram emas murni. Pertanyaannya, dari mana orang sekarang tahu bisa mengukur 85 gram emas murni itu? Jadi cara pengukurannya, para ulama mengukurnya dari emas atau mata uang atau uang-uang emas yang peninggalan-peninggalan di zaman
dahulu di zaman para sahabat, atau ada yang ditemukan di zaman Rasulullah SAW, sisa-sisa peninggalan dulu, lalu diukur, ditakar. Maka dari situlah dihasilkan bahwa nilainya itu adalah 85 gram emas murni. فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَار. Jadi Rasulullah melanjutkan, maka apabila engkau memiliki 20 dinar, wahala 'alaihal haul, dan telah berlalu satu haul sempurna, berarti dua syaratnya ya, bulughun nisab wa haul wa tamamul haul, fa fiha nisfu dinar, maka engkau wajib mengeluarkan padanya setengah dinar, 2,5%-nya. Fama zada bihisabi dzalik, kalau ada tambahan lagi berlebih, maka dihitung sesuai dengan perhitungan tersebut. Hadis ini sahih. Jadi jelas dan tegas Rasulullah SAW memberikan batasan nisabnya, yaitu 20 dinar, dan apabila seseorang sudah memiliki emas senilai 20 dinar, maka diwajib dikeluarkan darinya setelah sempurna satu haul, itu nisfud dinar atau 2,5%-nya. Kemudian dalil yang kedua yaitu ijma ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam, juga oleh Ibnu Munzir, Ibnu Battal, Al-Mawardi, dan juga Qadiyat. Qadiyat itu menukilkan ijma' sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi itu sudah merupakan kesepakatan ulama-ulama mujtahidin kaum muslimin. Selain itu juga ada dalil dari asar sahabat yang memperkuat masalah ini. Antara lain asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, laisa fi aqalli min 20 dinar syai', tidak ada dalam emas yang kurang dari 20 dinar syai', sesuatu atau kewajiban zakat. Wa fi 20 dinar nisfu dinar, dan dalam emas 20 dinar itu dikeluarkan setengah dinar. Wa fi 40 dinar, dan apabila 40 dinar itu dikeluarkan 1 dinar. Ya, dikeluarkan 1 dinar. Jadi kelipatannya. Jadi tambahannya dihitung lagi seperti itu. Ini athar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sanadnya adalah hasan. Kemudian juga athar dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau berkata, kana li imraati Abdullah bin Mas'ud tuqun fihi 20 mithqala, fa amaraha an tukhrija anhu 5 darahim. Dari Ibrahim An-Nakhai, ia berkata, adalah istri Abdullah bin Mas'ud memiliki tuqun fihi 20 mithqala, memiliki emas 20 misqal atau 20 dinar. Fa amaraha, maka Abdullah bin Mas'ud memerintahkannya, an tukhrija, agar istrinya mengeluarkan anhu 5 darahim. 5 darahim itu 2,5 dinar tadi. Ini nisab zakat emas. Nisab zakat emas berapa? 20 mithqal atau 20 dinar, dan takarannya sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, 85 gram emas murni. Kemudian nisab zakat perak atau zakah al-fiddah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak sehingga sampai nisabnya, dan nisabnya adalah 5 awaq. 5 awaq itu setara 200 dirham. Dan pada pertemuan minggu yang lalu juga sudah kita sebutkan ukurannya berapa gramnya. Siapa yang ingat? Berapa? 612. Jadi ukurannya 612 gram perak murni. Ya. Nah, ini nisab perak. Jadi nisab perak itu 5 awaq. 5 awaq itu setara 200 dirham. Nanti kita jelaskan, kita ulang lagi tentang rinciannya. Salah ya, berapa? Yang 612 itu kilogram, itu apa itu? Tanam-tanaman itu ya.
Iya, sebentar. Itu tanam-tanaman 612 kilogram itu. Banyak kali itu peraknya. Sebentar ya. Iya, berapa 895 kemarin ya? 895 gram. Jadi 200 dirham itu setara dengan 895. Kemarin saya sebutkan 895 ya. Saya catat kemarin 895 gram perak murni. Nah, ini ukurannya apabila seseorang itu sudah memiliki perak, baik itu berupa perak murni ataupun berupa perhiasan yang senilai dengan itu, perhiasan perak, cincin, kalung, gelang yang senilai dengan itu 895 gram itu, kalau sudah senilai itu wajib dikeluarkan zakat padanya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fima duna khamsu awaqin minal wariq shadaqah. Tidak ada pada harta yang kurang dari 5 awaq. 5 awaq dari warik. Warik itu jamak dari riqah, yaitu uang yang sudah dibentuk menjadi alat tukar. Jadi sudah dicetak gitu. Jadi di zaman dahulu sudah ada, dan di zaman Rasulullah SAW yang berlaku ketika itu di awal-awal periodenya adalah mata uang dari Persia atau dari Romawi. Dan di situ biasanya ada dicetak gambar dari Kaisar atau Kisra. Nah, ini yang dimaksud dengan warik, itu al-umlah al-fiddiyah al-madrubah, mata uang perak yang waktu dahulu belum ada uang kertas. Ya, jadi perak itu memang dicetak menjadi mata uang atau emas. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini menegaskan kepada kita bahwa apabila perak itu kurang dari 5 awaq, 5 awaq itu 200 dirham atau 895 gram perak, maka tidak ada kewajiban sedekah di sana. Ini dalilnya, dan dalilnya adalah sahih. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma', sebagaimana yang awal tadi juga dinukilkan oleh Imam Syafi'i, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ibnu Munzir, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah menukilkan ijma' tentang nisab zakat perak ini. Baik, kita jelaskan juga, kita ulang lagi penjelasan takarannya, ya, takarannya agar mudah kita untuk mengeluarkannya. Kalau tadi kan masih dijelaskan baru 20 dinar, walaupun sudah saya sebutkan gramnya, kita ulang lagi agar tidak lupa. Jadi takarannya dengan takaran-takaran yang ada sekarang, maka nisab emas itu 1 miskol sama dengan 4,25 gram. 1 miskol itu sama dengan 4,25 gram. Berarti nisab emas itu atau nisab zakat itu adalah 20 miskol kali 4,25 gram. Berarti nisab zakat itu tadi Rasulullah SAW mengatakan zakat itu baru wajib dikeluarkan apabila tercapai ishruna dinar atau mithqal, 20 dinar. Maka para ulama mencari 1 dinar atau 1 mithqal itu berapa gram. Mereka ukurlah dengan sisa-sisa peninggalan dahulu, duit-duit yang ada ditemukan dahulu itu, maka diukur. Setelah diukur ternyata 1 mithqal atau 1 dinar itu setara dengan ukuran yang sekarang gram itu 4,25. Berarti 20 kali 4,25 dihasilkan 85 gram tadi. Dari sini dia. Maka barang siapa yang memiliki emas murni senilai 85 gram wajib atasnya zakat. Perak, nisab perak. Tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa nisab perak itu adalah 5 awaq. 5 awaq itu setara dengan 200 dirham. Nah, mari kita hitung. Para ulama menjelaskan 1 dirham itu
1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. 2,975 jadi 2,975 gram. Itu 1 dirham. Berarti 200 dirham itu nisabnya dikalikan dengan 2,975 gram. Maka dihasilkanlah 500. Berapa tadi? 595. 800 coba dikali lagi. 800 itu berapa? Hah? 594. Jadi berkisar antara 594 atau 595. Coba diulang lagi. 595. 595 ya? Iya. 2,975 kali 200 dirham. 595, makanya 595 ya. Tadi baterainya belum pas mungkin kalkulatornya. Ya, tadi 800 itu catatan yang kemarin itu. Kok bisa 800? Hah? Saya salah bilang. Coba ada yang catat yang lain? Iya, berarti saya salah sebut mungkin itu. Kita perbaiki. Jadi hasilnya yang benar ini yang sudah dikali-kalikan ya. Jadi itu yang udah dihitung dikali-kalikan. 200 dirham dikali 2,975. Maka hasilnya itulah yang merupakan nisab dari perak. Maka barang siapa yang sudah memiliki perak murni atau memiliki perak senilai dengan 595 gram perak murni tadi, maka wajib atasnya zakat. Sebentar. Iya. Bisa jadi saya yang salah sebut waktu itu. Karena dalam catatannya di sini juga waktu pertemuan kita yang minggu lalu 595 juga. Berarti mungkin saya salah sebut waktu itu. Atau salah dengar, bisa juga. Nanti kita lihat lagi rekamannya. Baik. Jadi hitung-hitungannya sudah jelas ya, zakat perak itu 595. Dan hasil yang dikali-kalikan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga ini salah satu keputusan dari Muktamar Zakat Internasional, serta ketetapan yang dipilih oleh Hay'ah Asy-Syar'iyyah li Baitiz Zakah Al-Kuwaiti. Hay'ah Syar'iyyah, lembaga syar'i rumah zakat Kuwait. Alasan-alasannya, para ulama menjelaskan bahwasanya berdasarkan penelitian-penelitian mata uang yang telah ditemukan di museum-museum peninggalan-peninggalan dulu, baik museum itu yang ada di Arab, di negara-negara Arab ataupun di Barat. Kok di Barat? Karena banyak peninggalan-peninggalan masa lalu itu diambil dan dibawa oleh orang-orang non-muslim di zaman perang-perang salib, itu dibawa ke negara mereka. Sehingga para ulama pun akhirnya meneliti sampai ke sana, lalu mereka ukur, setelah itu baru mereka simpulkan hasil ini. Ini alasannya. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berikutnya, hukum menggabungkan salah satu dari emas dan perak ini kepada yang lainnya untuk menyempurnakan nisab. Misalnya nisab emas itu belum sampai, tetapi apabila digabungkan dengan perak terpenuhi nisabnya. Apa hukumnya? Begitu juga sebaliknya, emas ini sudah sampai nisabnya, perak belum, sehingga kalau digabungkan kedua-duanya sampai nisabnya. Apa hukumnya? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, yaitu menggabungkan emas dengan perak atau sebaliknya untuk menyempurnakan nisab. Mereka berbeda pendapat kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa emas dan perak itu boleh digabung, atau bahkan mereka mengatakan wajib digabung untuk menyempurnakan nisab. Jadi kalau kurang nisabnya, bisa jadi kedua-duanya kurang, tetapi ketika digabung maka nilainya setara dengan 85 gram emas, atau sebaliknya melebihi nisab perak.
Maka ketika itu katanya wajib menggabungkan salah satunya atau keduanya untuk mencapai nisab penuh. Ini adalah pendapat jumhurul fuqaha. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan juga pendapat sebagian ulama salaf. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 34 yang sudah sering kita baca setiap pertemuan kita ini, yaitu yang berbunyi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan emas dan perak secara bersamaan, kemudian Allah katakan wala yunfikunaha, kemudian mereka tidak menginfakkannya. Nah, dengan demikian sebenarnya ayat ini menyatakan emas dan perak sekaligus. Ini menunjukkan bolehnya digabung, kata mereka. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa emas dan perak itu tidak digabungkan satu kepada yang lainnya untuk menyempurnakan nisab. Tidak boleh digabung, karena mereka adalah dua jenis yang berbeda dengan takaran dan juga kewajiban persentase yang dikeluarkan juga berbeda. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hukum khusus. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, kemudian juga Az-Zahiriyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, juga pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Syekh Asy-Syanqiti, pengarang kitab Ad-Du'aul Bayan, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa emas dan perak punya hukum tersendiri, tidak boleh digabung satu dengan yang lainnya. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin shadaqah minar riqqah aw minal wariq shadaqah." Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima awak. Jadi nas ini secara zahir menegaskan bahwa tidak wajib dikeluarkan zakat pada perak yang kurang dari nisabnya itu, walaupun dia punya emas banyak. Karena ketika Rasulullah menyebutkan ini, berarti kemungkinan juga orang punya emas. Lalu Rasulullah khususkan hanya segitu. Kalau tidak sampai 5 awak tadi, atau 200 dirham, atau 595 tadi, tidak wajib zakat. Kalau memang seandainya harus digabungkan, mungkin Rasulullah akan mengatakan pada perak yang kurang dari 5 awak digabungkan dengan emas baru dikeluarkan zakat. Rasulullah tidak jelaskan seperti itu. Berarti ini adalah hukum khusus, tidak boleh dirubah. Nah, ini dia. Jadi secara dalil, pendapat yang kedua ini jelas lebih kuat ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang merinci hukum emas perak masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Baik, berarti pendapat yang kita pilih adalah pendapat tidak digabungnya antara emas dan perak dengan tujuan menyempurnakan nisab. Kalau seseorang sudah punya emas dan perak, yang peraknya sampai nisab, emasnya tidak, maka yang dikeluarkan adalah perak, emas tidak. Kalau seseorang punya emas yang sampai nisab, sampai haul, perak tidak sampai nisab, maka perak tidak wajib keluar zakat, hanya emas saja yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian masalah yang berikutnya, orang punya emas atau perak, kemudian dia punya uang banyak. Nah, emas ini kurang nisabnya atau perak ini kurang, apakah digabung uang? Nah, ini beda lagi, tidak sama dengan tadi. Apakah uang digabungkan dengan emas atau perak ketika zakat atau tidak, atau untuk menyempurnakan nisabnya? Maka para ulama menjelaskan, dan ini ternyata adalah ijma'. Ini ternyata adalah ijma' para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khattabi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Hammam, bahwa uang, ya, jadi uang itu digabungkan kepada emas atau perak untuk menyempurnakan nisabnya. Kenapa? Karena uang itu adalah pengganti dari emas dan perak. Sekarang orang kan tidak. Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW itu alat tukarnya adalah emas dan
perak. Sekarang tidak ada lagi. Orang tidak menggunakan itu untuk alat tukar. Nah, yang digunakan oleh orang adalah uang. Berarti uang itu kan nilainya itu setara dengan itu. Makanya walaupun orang tidak punya emas atau emasnya sedikit, tetapi punya uang yang jumlahnya setara dengan 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakat. Jadi kata para ulama, digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Nah, ini banyak yang tidak mengetahuinya, sehingga dia punya emas tidak sampai nisab, dikiranya tidak dikeluarkan zakat, padahal dia punya tabungan uang yang banyak. Ini kata para ulama digabungkan lalu dilihat sampai nisab atau tidak, lalu ditunggu sampai sempurna satu haul atau 1 tahun penuh hijriyah. Nah, ini adalah masalah. Kalau ditanya apa dalilnya adalah ijma', dan ijma' itu adalah salah satu dalil di dalam hukum Islam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas masalah nisab emas dan perak, kemudian juga masalah hukum menggabungkan harta uang kita dengan emas atau perak untuk menyempurnakan nisab, maka kita pelajari pagi hari ini pelajaran yang terakhir mengenai al-miqdar al-wajib, takaran wajib yang dikeluarkan dari emas yang sudah sampai nisab itu. Berapa persen dikeluarkan sebagai zakatnya? Wajib dikeluarkan dari zakat itu apabila telah sampai 20 dinar, dan juga pada perak apabila telah sampai 200 dirham wajib dikeluarkan rubu' al-usyur. Rubu' al-usyur itu takarannya adalah 2,5%. 2,5%. Jadi emas, perak walaupun berbeda nisabnya, tetapi miqdar al-wajib, takaran yang dikeluarkan, ya, bagian yang dikeluarkan itu sama. Oleh karena itulah tadi duit tadi digabungkan, bisa digabungkan kepada perak, bisa digabungkan kepada emas, tetapi emas dan perak tidak bisa digabungkan karena nisabnya yang berbeda. Namun untuk berapa persen dikeluarkan itu sama, 2,5%. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alaika syai'un hatta takuna laka 20 dinar. Itu hadis tadi. Fa idza kanat laka 20 dinar wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Fama zada fa bihisabi dzalik. Itu hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kewajibanmu pada emas sampai engkau memiliki 20 dinar. Apabila engkau telah memiliki 20 dinar, lalu berlalu 1 haul, wahala 'alaihal haul fa fiha, maka padanya wajib dikeluarkan nisfu dinar. Nisfu dinar itu tadi 2,5%. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu membuat sebuah edaran, tulisan dan perintah ketika dia menjabat jadi khalifah, inna hadhihi faraidus sadaqah. Ini adalah kewajiban zakat allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ disebutkan wa fir riqati rubu al-usyur, dan wa fir riqah itu maksudnya tadi berapa 200 dirham. 5 awak itu setara 200 dirham. Jadi kata beliau dalam perak itu rubu usyur, 200 dirham itu 2,5%-nya. Fa idza lam yakunil mal illa 90 wa 100 dirham, apabila hartanya itu hanya 190 dirham, ini zakat perak ya. Apabila dia hanya memiliki perak senilai 190 dirham, falaisa fiha syai'un, maka tidak ada kewajiban zakat padanya illa an yasha'a rabbuha, kecuali kalau pemiliknya ingin mengeluarkan sedekah secara sukarela, itu silahkan, tetapi tidak wajib. Ini diriwayatkan, hadis ini atau athar Abu Bakar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Abu Daud, kemudian hadis Anas bin Malik atau athar Abu Bakar yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian juga ijma' para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah dan juga Al-Imam Asy-Syaukani.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dengan demikian selesai kita membahas masalah zakat emas dan perak. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah zakat yang lainnya, yaitu zakat mata uang yang ada sekarang, serta kalau ada waktu tersisa kita lanjutkan masalah-masalah lainnya. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Karena waktu kita tidak panjang, pertanyaan khusus masalah zakat. Naam. Tapi Ustaz bilang untuk wajibnya zakat maka 20 dinar kan? 20 dinar. Nah, kalau 20 dinar kan tidak dihitung dengan 4,25, dia jatuhnya di 40,5. Sebentar. 20 dinar dengan hitungan apa? Tadi kan kata Ustaz wajibnya kena zakat kan di 20 dinar. 1 dinarnya berapa tadi? 4,25. 4,225. Berarti? Hah? Berapa tadi saya bilang? Enggak mencatat makanya. Berapa tadi saya bilang? Coba siapa yang mencatat tadi? 1 miskol, 1 dinar itu ukurannya berapa gram? 4,25. Iya. 4,25. Coba dikalikan. Berarti 20 kali 4,25. Ya? Coba dikalikan. Enggak. Kalau tidak kita minta tolong kalkulatornya. 4,25. Betul tadi ya? Betul. Sudah dihitung oleh kalkulatornya. Dia kalau nambah-nambah sedikit bisa berbeda-beda kalau tidak pasti itu. Baik. Kalau seandainya dihitung misalnya perdagangan yang perak tersebut, kan yang terakhir kan jumlahnya sampai nisab yang terakhir. Iya, sampai haul. Jadi misalnya begini, bulan Ramadan yang ini ya, bulan Ramadan ini misalnya dia punya emas itu 300 gram misalnya, 300 gram ya, dia kan 85, berarti 300 gram sudah lewat. Maka tunggu 1 haul, kalau 1 haul nanti 500 gram tambah, berarti bertambah ya, itu yang dikeluarkan 2,5% dari 500 itu. 500 itu seandainya dia berutang, apakah dikeluarkan hutangnya dulu baru selesai? Kalau masalah hutang sudah kita bahas kemarin, ada hutang yang harus segera dibayar, ada yang tidak harus segera dibayar. Ya, ada hutang orang, dia punya hutang, tetapi kan diangsur-angsur hutangnya. Maka berbeda kondisinya. Posisinya dia 500, yang jadi 500, tapi dia ada hutang yang dibayarnya. Dibayarkan hutangnya dulu. Harus sisa dari 500 tersebut. Iya. Dibayarkan hutangnya setelah keluar, kemudian harta yang tersisa setelah sampai nisab haul itu dikeluarkan 2,5%-nya. Itu terhadap harga jual atau terhadap beli Modal. Iya, harga modal dia ya. Kalau itu kalau pedagang ya, pedagangnya. Kalau perak 200 dirham, zakatnya 1,5 dirham. Gimana? Kalau perak, kalau 200 dirham, zakatnya 1,5 dirham. Zakatnya sama 2,5%. Kurang dari 5 awak. Kalau kurang dari 5 awak itu tidak ada zakat. Kalau kurang dari 200 dirham tidak wajib zakat. Ada hadis yang 200 dirham, zakatnya setengah dirham. Ada hadisnya. Salah dengar berarti. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan laisa fi maduna khamsi awaq. Ya, minal warik shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awak. Kemudian 5 awak itu sama dengan 200 dirham. Ya. Ya, jadi bukan kalau berapa wajib dikeluarkan tetap 2,5%. Kalau seseorang punya emas 30 dinar. Emas 30 dinar. 20 dinar udah 1 haul. Iya. Sebenarnya belum cukup 1 haul. Digabungkan itu. Digabungkan. Digabungkan. Iya, sama seperti pertanyaan dia tadi. Setelah sampai haul ternyata berlebih kan? Maka yang dikeluarkan semuanya, total semuanya. Bukan hanya 85 gramnya saja, tidak. Misalnya dia punya 30 dinar, berarti 30 dinar itu kan lebih dari 85 gram kan? Dikeluarkan ya sebanyak itu. Berapa dia punya, maka 2,5%-nya dikeluarkan. Tapi kalau kurang dari nisab itu tidak ada dikeluarkan. Ya. Jadi misalnya ada seseorang, kan tadi di dalam hadis itu famazada fabi hisabi dzalik. Dalam hadis Abu Daud tadi dikatakan
Maka apabila berlebih, apa-apa yang berlebih dari nisabnya, maka fabihisa bizalik, dihitung dengan sesuai dengan hitungan itu. Jadi maksudnya ketika seseorang itu memiliki emas itu, dia punya emas lebih dari 85 gram emas, seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi, dia punya 30 dinar, berarti berlebih 10 dinar, yang wajib kan 20 dinar. 20 dinar itu sebenarnya bukan itu yang wajib, itu minimal, batas minimal wajibnya zakat. Kalau sudah berlebih tentu lebih wajib lagi dan dikeluarkan semuanya. Walaupun belum cukup 1 haul yang 10 dinarnya. Kok belum cukup 1 haul? Haulnya belum, yang ya sekarang misalnya ini 20 dinar Ramadan ini. Kemudian dapat ya pertengahan tahun bertambah 10 dinar lagi. Antum hadir dari awal tidak? Pelajaran kita. Kemarin kita minggu yang lalu ada kita bahas al-malul atau al-amwal al-mustafadah asna al-haul. Jadi waktu pembahasan haul itu sudah kita bahas masalah harta tambahan ketika tengah berlangsungnya haul. Nah itu kita bahas, kalau dia dari satu jenis maka itu ditambahkan, digabungkan. Kalau dia dari satu jenis, tapi kalau berbeda jenis dia punya hukum sendiri-sendiri, tidak boleh kita gabungkan. Ini sudah kita bahas sebelumnya, masalah ketika sampai haul itu ada pembahasan kita al-amwal al-mustafada asna al-haul. Harta-harta yang bertambah atau yang ditambahkan, yang didapat ketika haul sedang berjalan, ya. Jadi kalau dia satu jenis itu digabungkan. Kalau dia emas, maka itu digabungkan ketika sampainya haul. Termasuk pembahasan tadi. Kalau para ulama ijma bahwa uang saja itu digabungkan kepada emas supaya sampai nisabnya, maka emas dengan emas tentu lebih utama lagi untuk digabungkan, ya. Kalau zakat bukan pertanian kan? Ini dia bukan? Ini pertanyaan antum bukan? Bukan. Oh ya, silakan. Setiap panen. Ya. Kemudian setiap panen kan tidak habis disimpan. Jadi 2 kali zakat, nanti zakatnya waktu panen dizakati, kemudian setelah disimpan itu kan dia sambung kepada nisab dan haul juga. Jadi dizakati lagi, disetarakan dengan emas. Bagaimana sampai nisab dan haulnya maksud antum? Kita kan sekali panen mungkin mengajukan panen sawit, sekali panen 6 bulan. Sawit tidak termasuk. Sudah kita bahas. Sawit tidak termasuk tanam-tanaman, buah-buahan yang dizakatkan. Karena sebentar saya jelaskan dulu. Karena kemarin syaratnya kita belum masuk zakat zuru' wa thimar, tetapi kita bahas, kita singgung waktu itu bahwa syarat tanam-tanaman, buah-buahan yang diwajibkan zakat itu menurut pendapatnya rajih, dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah dan dipilih oleh ulama-ulama di zaman sekarang, itu syaratnya adalah dia makanan pokok, satu syaratnya, kemudian disimpan, bisa disimpan. Nah kalau sawit ini bukan makanan pokok, nggak ada orang yang makan sawit, satu. Kemudian dia tidak tahan disimpan, ya, berarti sawit keluar dari hukum itu. Lantas bagaimana zakatnya sawit? Masuk kepada hasilnya, ribihnya, keuntungannya. Karena itu kita jual. Jadi keuntungannya itu kalau sampai nisab. Nah mungkin yang cocok untuk pertanyaan antum itu padi. Padi itu kan bisa disimpan, ya kan? Misalnya dia panen sudah dikeluarkan zakatnya, tetapi kan karena banyaknya dia simpan. Nah berlalu 1 tahun, apakah setelah 1 tahun sampai haul dikeluarkan lagi? Harus kita pahami, kemarin waktu kita mempelajari masalah haul, syaratnya zakat itu salah satunya adalah haul. Kita jelaskan bahwa yang disyaratkan haul padanya, yang disyaratkan haul hanyalah emas, perak, urut tijarah, ya, kemudian hewan ternak. Tanam-tanaman itu tidak ada haulnya. Haulnya adalah ketika dia panen. Berarti kalau sudah dikeluarkan zakat ketika panen, walaupun dia menyimpan beras itu sampai setahun mungkin tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau dijual, pertama dia memang beras itu dia pedagang beras atau bukan? Kalau dia simpan untuk dia pakai saja tidak ada. Kan beli berasnya padinya, itu dijual, jadikan dulu digabung. Itu lain, itu bukan zakat beras nama lagi, zakat uangnya, ya. Itu sudah beda. Asalnya dari situ. Iya. Maka kalau dihitung sampai haul, kan pertanyaan antum tadi kan berasnya yang disimpan, bukan uangnya, ya. Jadi saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, silakan. Kalau namanya sama tanah yang ditanami habis, tanahnya nggak ada ini. Tanah ditanami
tanah ditanami sawit. Kalau memang sawit itu diniatkan untuk diperjualbelikan, kan dia seorang pedagang ya, dia memang didagangkan, maka aset-aset urut tijarah, perdagangan itu ikut dikeluarkan zakat modalnya. Ya, itu dikeluarkan, dihitung zakatnya. Tetapi misalnya urut tijarah itu, misalnya seorang yang punya toko gitu, lemari-lemarinya itu tidak masuk, lemarinya apa dan segala macamnya. Nah, kalau seandainya itu tidak dimasukkan, lemari, rak-rak itu tidak dihitung karena itu tidak ikut dijual. Ya, kalau seandainya kita kiaskan kepada urut tijarah, barang dagangan, maka tanahnya itu kan tidak kita jual, yang kita jual hanyalah hasilnya. Sama seperti barang perniagaan, rak-raknya itu tidak kita jual. Sementara Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis siapa kemarin, Samurah itu mengatakan yang dijual itu mayu'addu lil bai'. Dalam zakat urut tijarah itu mayu'addu lil bai', benda-benda, barang-barang yang disiapkan untuk dijual. Maka di situ yang dijual adalah hasilnya. Maka supaya lebih aman dikeluarkan dari hasilnya saja. Ya, dari hasilnya saja. Karena berbeda tentunya, tidak 100% bisa kita kiaskan kepada kita tidak mengatakan dia juga urut tijarah. Karena kalau urut tijarah itu barang-barang dagangan itu bentuknya berbeda. Kenapa berbeda? Barang-barang dagangan itu semuanya bisa dijual. Kalau sawit itu pohonnya siapa yang akan beli? Tidak ada yang beli. Ya, sama-sama seperti ruko itu. Orang punya rukonya tidak dihitung untuk zakat. Ya, yang dihitung adalah barang yang dia jual. Baik. Nah, jadi tanahnya dikeluarkan zakat atau tidaknya itu tidak ada keterangan dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita baca ini, pertanyaan ini sudah dari tadi. Pada bulan Ramadan ini harta saya telah mencapai haul dan nisab 100 juta. 1 bulan lalu saya mendapat tambahan rezeki 20 juta. Apakah yang dizakati sebesar 120 juta atau hanya 100 juta? 120 juta tadi. 120 juta digabungkan harta itu. Digabungkan harta tadi untuk sempurnanya nisabnya. Ini sama dengan pertanyaan tadi ya, digabungkan. Apakah haulnya harus menggunakan bulan Hijriyah atau Syamsiyah? Ini pembahasannya telah berlalu, berarti ini terlambat. Ya, pembahasan kita itu bersambung satu dengan yang lainnya. Ini pembahasan yang sudah minggu lalu. Apakah haulnya harus menggunakan bulan Hijriyah atau Syamsiyah? Silakan tanya kepada yang hadir pada majelis yang telah lalu. Tanya kepada Darul. Atau tanya kepada Mas Wahyu. Jika harta sudah sampai nisab pada bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal berkurang nisabnya, tetapi pada bulan Sya'ban mencapai nisabnya, apakah pada bulan Ramadan tahun berikutnya sudah dihitung 1 haul atau bulan Sya'ban? Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana dan perbedaan ulama dalam masalah ini. Ada 2 pendapat ulama. Kalau seandainya di tengah jalan berkurang nisab, lalu setelah itu datang lagi, apakah dimulai penghitungan baru atau digabung dilanjutkan saja? Ini juga sudah kita bahas. Ya. Jadi kalau seandainya pertanyaan ini dari yang baru hadir, silahkan minta rekamannya atau tanya kepada yang telah datang pada pertemuan yang lalu. Ada 2 pendapat ulama, waktu itu saya jelaskan. Jika harta emas sudah mencapai haul dan nisab, apakah zakatnya diambil dari emas itu atau uang yang setara dengan zakat emas tersebut? Boleh emas itu kalau Anda bisa mengeluarkan nilainya 2,5%-nya, boleh dengan uang. Jadi ini sudah dibahas dalam muktamar zakat waktu itu di Jeddah dan di Kuwait. Ini dalam pembahasan masalah takwim amwal zakah. Takwim itu menghitung nilai harta zakat itu untuk dikeluarkan zakatnya. Mas Wahyu, sebentar ya, kita jelaskan dulu, nanti lanjutkan ceramahnya. Nah, jadi kita jelaskan, dalam harta-harta zakat itu ada harta yang bisa ditakwim, ada yang tidak. Ada harta yang bisa ditakwim, dihitung nilainya dengan mata uang, ada juga yang tidak. Nah, ini dijelaskan di antara yang tidak seperti misalnya zakat fitri.
Itu tidak boleh ditakwim menurut salah satu pendapat ulama, tetapi sebagian ulama lagi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh apabila dibutuhkan. Dibutuhkan maksudnya apa? Hukum asalnya tidak boleh ditakwim, tidak boleh dikeluarkan nilainya dalam bentuk uang. Itu hukum asalnya. Tapi kalau masyarakat ternyata lebih membutuhkan uang, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat itu yang dikeluarkan. Kalau tidak, kembali kepada hukum asalnya. Nah, begitu juga dalam masalah mengeluarkan zakat emas dan perak ini, kalau seandainya sulit untuk menghitung 2,5% dikeluarkan dalam bentuk emasnya, maka wajib dihitung takwim penilaiannya dan dikeluarkan dengan mata uang yang senilai dengan itu. Bolehkah zakat disalurkan oleh diri sendiri atau diserahkan ke lembaga zakat? Mana yang lebih utama? Itu juga sudah kita singgung kemarin. Saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, harta zakat itu terbagi dua, yaitu al-amwal al-khafiyah wal amwal az-zahirah. Itu semuanya sudah saya jelaskan. Ada harta-harta yang zahir, ada harta-harta yang tersembunyi. Harta-harta yang zahir itu wewenang sebenarnya adalah wewenang imam. Wewenang imam pemimpin untuk menariknya, seperti hewan ternak dan juga hasil pertanian. Itu harta yang zahir, maka mereka bisa memaksanya. Itu yang dimaksud oleh Abu Bakar, wallahi demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mengeluarkan iqal, pengikat kambing yang dulu mereka keluarkan di zaman Rasulullah, saya akan perangi. Itu zakat hewan ternak dan zakat-zakat harta yang zahir. Adapun harta-harta yang tersembunyi yang dimiliki secara pribadi oleh orang, itu boleh dikeluarkan kepada lembaga-lembaga yang bisa kita percaya, dan boleh juga kita keluarkan sendiri langsung kepada orang yang kita yakini bahwa itu adalah miskin. Ingat, Mas'arifuz zakah nanti ada pembahasannya. Mustahak atau tempat-tempat dikeluarkannya zakat itu harus kita yakini betul-betul dia itu berhak, bukan sekedar kita anggap dia miskin. Jadi waktu itu saya sempat tanya kepada Syekh Abu Bakar Al-Baidoni waktu dia kesini, bagaimana mereka mengeluarkan zakat di sana itu. Bahkan di sana itu mereka kalau zakat itu betul-betul bahkan dicari orang, ditugaskan orang untuk mensurvei. Orang itu disurvei betul, berapa penghasilannya per bulan, berapa kebutuhan dia, berapa anaknya, siapa yang bekerja di rumah itu, siapa yang tidak, sampai betul-betul diketahui layak atau tidaknya dia menerima zakat, baru dikeluarkan zakat. Nah, begitu teliti dan hati-hatinya sehingga zakat itu betul-betul sampai kepada orang yang berhak dan berguna, bermanfaat. Sampai pertanyaan saya kepada SMS, salah seorang bertanya, Ustaz, saya berikan zakat kepada saudara saya untuk uang kuliah anaknya, boleh atau tidak? Lihat dulu orang tua ini miskin atau tidak. Nah, kategori miskin itu bagaimana? Itu harus kita ketahui secara syar'i. Yang miskin itu orang yang penghasilan dia tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan dia sehari-hari, sulit dia memenuhi kebutuhan dia sehari dengan penghasilannya. Itu miskin. Fakir lebih parah lagi. Nah, kalau dia penghasilannya sudah cukup tapi ya sengaja dimasukkan anaknya di kedokteran mahal-mahal, itu salah dia, ngapain juga masuk ke mahal-mahal. Sesuai dengan kesanggupan lah. Dia tidak miskin. Nah, ya. Jadi betul-betul diperhatikan. Kalau orang tuanya betul-betul miskin, dia wajib. Masalah digunakan untuk apa itu nanti terserah dia. Karena kalau sudah sampai kepada orang yang berhak, itu harta itu menjadi milik dia. Ingat pembahasan minggu yang lalu kita katakan juga bahwa zakat itu adalah hakut tamlik, hak untuk memberikan kepemilikan. Berarti setelah kita serahkan kepemilikan itu kepada orangnya, dia yang berhak untuk mengelola tersebut. Maka ada sebagian lembaga-lembaga zakat, harta itu dipinjamkan kepada orang miskin itu untuk modal. Nanti diangsur-angsur, itu tidak boleh. Kok dipinjamkan, itu hak dia penuh kok. Ada sebagian lembaga-lembaga zakat yang kami ketahui, jadi kalau ada orang miskin datang minta modal, dari zakat itu diambil dan dipinjamkan. Nanti dia boleh mengangsur atau bagi hasil. Nah, itu adalah hak dia, kenapa dia dibebani lagi untuk membayarkan utang itu? Ini tidak boleh zalim kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Jadi mengenai bagaimana cara menunaikan zakat, insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Tapi untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Waktunya sudah sampai. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.